Sekarang ke kelas, siapkan. Sebelum memulai kegiatan marilah kita berdoa kepada Allah supaya kita berdoa mulai. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Siap mengikuti pelajaran ya? Siap. Materi kita kali ini itu materi tentang KA atau yang biasa kalian kenal dengan AI, itu ya. KA itu kepanjangannya adalah kecerdasan artifisial. Tapi yang biasa kita kenal itu adalah AI, artificial intelligence, seperti itu. Hanya diubah nama, tapi secara umum itu sama. Kapan semuanya? Kalau sudah, berarti kelas juga sudah bersih pelajaran hari ini. Bapak absen dulu. Clarissa, Imam Maulana, Indah Natasha, Hilda, Jackly, Nicholas. Baik, sudah hadir semuanya. Untuk materi kali ini, tujuan pembelajaran kali ini, itu ya, tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik itu mampu menjelaskan apa itu kecerdasan artifisial atau yang biasa kita sebut dengan AI. Pernah mendengar kata AI kan? AI itu apa sih? Teman curhat. Kenapa bisa disebut teman curhat? Karena dia merespon dengan baik, cepat, dan mendukung apa yang kita ceritakan. Ada yang lain? AI itu apa? AI itu kecerdasan buatan yang dapat mengubah kecerdasan manusia. Benar sekali. AI yang seperti kita ketahui pada saat ini, dia bisa menyerupai kecerdasan manusia. Bisa. Kita bertanya ini, kita bertanya itu, dia bisa. Ya, tetapi ada perbedaan dengan manusia, ya. Ada juga yang tidak bisa dilakukan manusia, bisa dilakukan oleh AI. Ada yang tidak bisa dilakukan oleh AI, tapi bisa dilakukan oleh manusia. Makanya disebut di situ kecerdasan buatan, ya, yang bisa menyerupai manusia. Dan yang kita hadapi pada saat ini, ya, AI itu biasanya banyak digunakan dalam hal-hal yang positif maupun negatif. Ya, sebelum saya lanjut, Bapak ingin memperlihatkan sebuah video, tolong disimak ya, tolong disimak, silakan disimak dulu. Teknologi komputasi seperti yang kita kenal sekarang ada. Ide tentang mesin yang bisa berpikir ternyata sudah lama ada. Ya, konsep ini berakar dari pemikiran filsafat dan matematika sejak ratusan tahun lalu. Dua tokoh penting yang menjadi dasar bagi gagasan ini adalah Gottfried Wilhelm Leibniz dan George Boole. Leibniz, misalnya, pernah membayangkan apakah proses berpikir manusia bisa direpresentasikan dalam bentuk angka dan simbol. Meskipun ini hanya sebatas gagasan, pemikirannya tentang logika simbolik menjadi landasan penting bagi pemrograman komputer di masa depan. Lalu ada Boole yang menciptakan sistem logika yang sangat sederhana tapi revolusioner, aljabar boolean dengan dua nilai dasar 0 dan 1. Nilai-nilai inilah yang tanpa kita sadari menjadi dasar semua pemrograman komputer modern dan memungkinkan adanya sistem komputasi digital.
Bisa dibilang tanpa pemikiran awal dari mereka, dunia teknologi kita mungkin akan terlihat sangat berbeda. Videonya itu adalah sejarah AI atau yang sekarang kita kenal dengan KA, gitu ya, dari awal sampai saat ini, gitu ya. Jadi bisa kita katakan KA itu sudah ada di tahun 1960-an, ya, bukan hanya pada saat zaman modern ini. Di zaman tahun 60-an sudah ada, tapi secara sederhana, secara belum secanggih yang ada pada saat ini. Dari video tadi, itu ya, dari video tadi kita bisa disimpulkan itu ya. Ternyata AI atau KA itu sangat apa? Berguna. Ingin saya tanyakan, peran KA atau kecerdasan artifisial itu di kehidupan sehari-hari kalian itu seperti apa? Seperti apa? Jadi saya bisa jawab dengan jawabannya gitu. Ada juga kepala kita kan agak kebami. Jadi kita bisa tinggal ketik juga bisa jawabannya. Tapi kita membuat pikiran kita juga malah berpikir. Itu gimana? Benar sekali. Ada yang lain? Masuk kerjaan bola. Membantu pekerjaan sekolah. Benar sekali. Dari apa yang sudah kalian jawab tadi, itu memang KA itu sangat membantu kehidupan manusia, pekerjaan maupun hal-hal lain, gitu ya. Tetapi ingat, yang dikatakan video tadi, ya, AI juga bisa berbahaya. Benar ya apa yang dikatakan oleh Satrio tadi. Bisa membuat kita malas. Kenapa? Seharusnya kita berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah, menggunakan AI, kita hanya mengetik, tolong buatkan saya, contoh ChatGPT lah itu ya, tolong buatkan saya seperti ini. Terima kasih, ini yang Anda inginkan. Itu yang membuat biasanya kita berpikir malas. Tidak jadi masalah kalau hanya satu kali. Kita mungkin lagi, lagi tidak mau, tidak apa gitu ya. Lalu akhirnya minta bantuan pada AI. Tetapi setelah dapat ketika dapat keenakan, kemudahan, akhirnya nanti akan disalahgunakan. Salah satu contoh sekarang, yang lagi viral ya, contoh yang lagi viral, yaitu soal royalti. Lagu yang sering diputar di tempat usaha, hotel, dan lain-lain. Gitu ya. Akhirnya apa? Sikit-sikit dikenakan royalti. Suara burung, suara alam dikenakan royalti. Akhirnya nanti orang akan membuat lagu, ya, dari AI. Akhirnya nanti apa? Seorang musisi, seorang pekerja seni yang sering membuat lagu, akhirnya kalah. Kita bisa membuat lagu loh, kita bisa membuat syair loh, dengan menggunakan AI. Simple, gitu ya. Tetapi itulah yang membuat kita nanti akan malas. Itu dampak negatifnya. Positifnya bisa mempermudah pekerjaan kita. Itu ya. Aplikasi KA yang sering kalian gunakan itu apa? ChatGPT. Apa lagi? Hah? Cici. Gemini. Silakan bentuk kelompok yang sudah sesuai dengan yang sudah dibentuk. Silakan. Ya, silakan. Menyebar kelompok yang sudah saya bagikan kemarin, cepat. Di sini ada tugas. Silakan kalian kerjakan. Bagi tugasnya biar cepat selesai. Ya. Perannya dibagi. Oke. Terus. Jika tidak paham, boleh ditanyakan. Itu ya. Kumpul ke sini, jangan masing-masing. Ayo, sama-sama ke sini.
Silakan dikerjakan, dibagi tugasnya ya. Silakan menggunakan frekuensi yang ada. Boleh. Itu salah satu konsep kita memanfaatkan. Oke ya. Udah? Ini udah? Udah? Oke. Kalau sudah, silakan kelompok 1, kelompoknya Anissa dan kawan-kawan presentasi ke depan, ya. Silakan. Hati-hati, jangan pegang dulu. Hati-hati. Tolong diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Anissa Zahra. Nama saya Farid Bibi. Saya Fida Rahmanuryani. Oke, untuk presentasi yang pertama itu dengan pertanyaan, apakah kita pernah menggunakan fitur penerjemah bahasa, chatbot, atau aplikasi pembuat gambar otomatis? Yang udah pasti udah pernah kan? Lalu pengalaman saat menggunakan perangkat KA itu kayak gimana, dan jelaskan bagaimana perangkat itu membantu kami. Nah, kami pasti udah pernah menggunakan itu. Seperti yang kita ketahui, KA itu udah pasti banyak digunakan pada generasi sekarang. Nah, pengalaman kami saat menggunakan perangkat KA salah satunya adalah ChatGPT. ChatGPT itu udah banyak dikenal dan sering banget digunakan di era sekarang tuh. Siapa sih nggak tahu ChatGPT dan siapa yang nggak pernah menggunakan ChatGPT? Nah, dalam penggunaan ChatGPT kami melakukan dalam untuk mencari penelitian bahasa, yang dimana kami mendapatkan dalam penggunaan ChatGPT itu kami mendapatkan penjelasan yang jelas, ringkas, dan contoh yang jelas dan dapat mudah dipahami. Lalu selain itu, dengan menggunakan ChatGPT, kami juga dapat mengefisiensi waktu dalam pencarian informasi serta memberikan inspirasi atau referensi ide yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh kami. Terus sebutkan 3 contoh perangkat KA yang pernah kamu gunakan, tuliskan fungsi dan manfaatnya. Yang pertama tuh ada ChatGPT, dia itu memberi saran, misalnya dalam kita ingin mengerjakan tugas, kita chat dia untuk menanyakan saran-saran apa sih. Manfaat bagi penggunanya tuh kuat dalam penjelasan detailnya. Kedua, ada Gemini, membantu
produktivitas. Manfaatnya tuh akses informasi terbaru. Kemudian ketiga ada Cici, memberikan ringkasan, efisien dan langsung ke intinya. Nah, ini tugas 3. Tugas 3. Jelaskan 3 karakteristik utama KA yang membedakannya dari kecerdasan manusia. Sertakan contoh nyata. Tugas ketiga. 1. Belajar dari data. 2. Menggunakan algoritma prediktif. 3. Mengenali pola dan membuat keputusan otomatis. Oke, untuk pertanyaan ini ada pertanyaan? Oke, untuk pertanyaan dari kelompok 2 apa? Menurut kalian, apakah teknologi AI masa depan bisa lebih kecerdasan manusia? Menurut kita apa tadi? Menjawab. Oke, untuk pertanyaan dari kelompok 2, menurut kami apakah KA itu bisa menggantikan manusia sepenuhnya di masa depan? Nah, menurut kami itu enggak sepenuhnya. Dikarenakan ada beberapa meskipun KA itu ada plus dan minusnya. Meskipun KA itu adalah kecerdasan buatan, tidak sepenuhnya dia itu bisa mengerjakan dan tidak bisa menggantikan manusia di masa depan. Masih ada beberapa hal yang manusia bisa lakukan dan ada beberapa hal yang KA itu bisa lakukan. Jadi nggak sepenuhnya bisa digantikan oleh KA. Ada lagi? Ini ada apa? Bisa diulangi pertanyaannya? Baik, untuk pertanyaan dari kelompok 3, kenapa KA atau AI dapat memberikan pengaruh kepada kehidupan manusia? Nah, kenapa? Karena terdapat 2 pengaruh, yaitu positif dan negatif. Dari positifnya, kita bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas. Misalnya, kita ingin mengetahui suatu informasi yang sebelumnya kita tidak ketahui, atau masih yang kita kurang pahami, dan itu bisa dibantu oleh KA. Lalu negatifnya, dikarenakan kita terlalu sering bergantung kepada perangkat KA, itu membuat otak kita itu malas untuk berpikir dalam menyelesaikan masalah. Sehingga kita tuh terlalu bergantung kepada KA dan itu tidak baik untuk sistem kinerja otak kita dalam menyelesaikan suatu masalah. Apakah jawaban kami sudah cukup bisa dipahami? Oke. Jikalau tidak ada pertanyaan lagi, sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari teman kalian yang sudah presentasi tadi, kita bisa melihat apa itu AI, kemanfaatnya KA itu buat apa, kan seperti itu ya. Nah, kita sudah sampai di penghujung itu ya. Jadi pada intinya ya, KA ataupun AI yang bisa kita kenal itu sebutan dengan AI ya. Secara keseluruhan, secara kesimpulan itu bisa sangat membantu manusia. Itu ya, sangat bisa membantu manusia. Kenapa? Di bukti nyata, di dunia nyata sudah terbukti mengefisienkan pekerjaan manusia, ya. Juga bisa membuat negatif juga, itu ya. Kenapa? Karena dia bisa membuat manusia malas untuk berpikir. Menariknya lagi, saya akan mengambil kesimpulan ya. Menariknya lagi, tadi ada pertanyaan, apakah di masa depan KA itu akan melebihi kecerdasan manusia? Ya, pada intinya bisa melebihi kecerdasan manusia. Pada saat ini saja bisa dia melebihi kecerdasan manusia, tapi tidak bisa menggantikan manusia. Kenapa? Satu, AI atau KA tidak memiliki emosi, itu ya. Terus dia AI atau KA itu hanya menerima data dulu, baru dia bisa lebih pintar. Dia menerima data dulu. Tanpa adanya data, dia tidak bisa juga berfungsi dengan baik. Data dimasukkan oleh siapa? Oleh manusia. Kurang lebih seperti itu ya. Dan yang kedua, pertanyaan yang kedua tadi apa? Saya lupa.
berpengaruh. Yang jelas tadi pengaruh positifnya jelas pengaruh positifnya itu bisa membantu, mempermudah, mempersingkat dan lain-lain. Banyak referensi yang kita dapat. Negatifnya tadi bisa membuat kita malas. Saking mudahnya, saking enaknya menggunakan KA, akhirnya nanti kita tergantung pada KA. Itu yang negatifnya biasanya. Kita dimanfaatkan oleh teknologi, tapi kita bukan kita yang memanfaatkan. Kalau kita yang memanfaatkan, kita hanya mengambil seperlunya dan sepentingnya saja. Ya, bukan secara keseluruhan kita menggunakan AI. Itu kita yang dimanfaatkan oleh AI, bukan kita yang memanfaatkan AI. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan lagi ke pertemuan minggu depan atau pertemuan selanjutnya. Jangan lupa, sekarang kita kembali ke kelompoknya masing-masing. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Apa namanya? Kembali ke tempat duduknya masing-masing, ya. Seperti itu. Baik, silakan disiapkan terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri kelas ini. Silakan. Sebelum kami pada pagi hari ini, kita berdoa agama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siap, berlima, empat, Selamat pagi. Silakan, boleh keluar.